Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Anissa, NIM B1011191036, kelas C reguler. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang langrang. Yang pertama, kita masuk pada bagian 1, yaitu bab 1 pendahuluan, latar belakang. Optimasi adalah suatu disiplin ilmu dalam matematika yang fokus untuk mendapatkan nilai minimum atau maksimum secara sistematis dari suatu fungsi, peluang maupun pencarian nilai lainnya dalam berbagai kasus. Sugiyoko 2013. Selanjutnya, salah satu metode untuk menyelesaikan optimasi tanpa kendala adalah dengan menggunakan metode kalkulus diferensial. Tetapi permasalahan optimasi dengan kendala belum tentu dapat diselesaikan dengan metode tersebut, sehingga ada metode lain yang digunakan untuk menyelesaikan optimasi dengan kendala adalah dengan cara metode atau dengan cara substitusi. Sebagai hasilnya, masalah ekstrim terkendala diselesaikan melalui penyelesaian ekstrim tanpa kendala fungsi dua variabel. Namun demikian, metode ini tidak selalu membawa hasil, bila mana batasan-batasannya tidak hanya melibatkan satu persamaan kendala. Selanjutnya, di samping itu, masalah yang sering timbul dengan metode substitusi adalah tidak mudahnya menentukan titik kritisnya. Salah satu metode untuk mengatasi masalah optimasi dengan kendala adalah metode langrang, di mana metode ini dikembangkan didasarkan pada kenyataan bahwa optimasi dengan kendala nilai ekstrimnya selalu terletak pada titik kritis, sehingga metode langrang ini menyediakan suatu metode aljabar untuk menentukan di titik kritis sehingga masalah optimasi dengan kendala dapat diatasi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang akan dikaji adalah yang pertama, apa pengertian metode langrang? Yang kedua, bagaimana karakteristik fungsi langrang dalam menyelesaikan permasalahan optimasi berkendala. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apa itu metode langrang. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik fungsi langrang dalam menyelesaikan permasalahan optimasi berkendala. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka, landasan teori. Metode langrang. Metode langrang adalah metode yang paling penting dan berguna untuk optimasi berdasarkan kalkulus. Hal ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan fungsi yang bergantung pada sejumlah variabel independen. Dan ketika kendala fungsional terlibat, dengan demikian dapat diterapkan untuk berbagai situasi praktis. Metode langrang pada dasarnya mengubah masalah sebelumnya untuk menemukan solusi minimum atau maksimum dari sistem persamaan aljabar, sehingga memberikan skema yang baik untuk menentukan optimal. Fungsi, tujuan, dan kendala digabungkan menjadi fungsi Y yang dikenal sebagai ekspresi langrang. Usman Effendi 2012. Selanjutnya, pada permasalahan optimasi dapat dibagi menjadi dua kondisi, yaitu optimasi tanpa kendala dan optimasi dengan kendala. Yang pertama, optimasi tanpa kendala. Masalah optimasi yang tidak melibatkan sebarang kendala dinamakan optimasi tanpa kendala dan dinyatakan sebagai berikut, yaitu F sama dengan Fx dan X sama dengan X1, X2, dan seterusnya atau Xn pangkat T. Yang kedua ada optimasi dengan kendala, yaitu di mana masalah optimasi yang melibatkan sebarang kendala dinamakan optimasi terkendala dan dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan Fx dan X sama dengan X1, X2, sampai seterusnya itu Xn, pangkatkan T. Dengan kendala GI, X kurang dari sama dengan 0 dan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Dan LJ, X sama dengan 0 dan J sama dengan
1, 2, dan seterusnya, di mana X adalah sebuah vektor berdimensi N yang dinamakan vektor desain atau variabel keputusan, di mana fx disebut fungsi objektif dan GI x dan LJ x dikenal sebagai kendala ketaksamaan dan kendala kesamaan. P. Moegin 2011. Selanjutnya, masalah optimasi dapat diselesaikan dengan berbagai metode. Salah satunya adalah metode Lagrange. Metode ini dapat digunakan untuk mendapatkan solusi dari masalah optimasi. Dengan menggunakan metode Lagrange, nilai ekstrim dapat diperoleh sehingga solusi optimal dapat dicari. Selanjutnya, perumusan masalah optimasi, di mana metode pencarian titik optimum juga dikenal sebagai teknik pemrograman matematika dan menjadi bagian dari penelitian operasional atau operational research. Penelitian operasional adalah suatu cabang matematika yang menekankan kepada aplikasi teknik dan metode saintifik untuk masalah-masalah pengambilan keputusan dan pencarian solusi terbaik atau optimal. Selanjutnya, maksimum dan minimum. Yang pertama ada teorema keberadaan maksimum minimum. Jika F kontinu pada sebuah himpunan S tertutup terbatas, maka F mencapai nilai maksimum dan nilai minimum di himpunan tersebut. Misalkan F adalah fungsi daerah asal S dan misalkan P0 adalah sebuah titik di S. Yang pertama, P0 adalah nilai maksimum global dari F di S. Jika P0 lebih dari sama dengan P untuk seluruh P di S. Dan P0 adalah nilai maksimum global dari F di S jika P0 kurang dari sama dengan P untuk seluruh P di S. Dan yang ketiga, P0 adalah nilai ekstrim global dari F di S jika P0 bukan nilai maksimum global dan bukan nilai minimum global. Untuk menentukan nilai ekstrim fungsi adalah dengan menentukan titik di daerah asal fungsi. Sehingga F mencapai nilai maksimum atau minimum. Titik-titik demikian disebut dengan titik kritis. Selanjutnya, yang kedua ada teorema titik kritis. Misalkan F didefinisikan pada sebuah himpunan S yang mengandung P0 jika P0 adalah sebuah nilai ekstrim, maka P0 harus merupakan sebuah titik kritis, yaitu P0 adalah yang pertama, sebuah titik batas di S, yang kedua, sebuah titik stasioner dari F, yang ketiga, sebuah titik tunggal dari F. Dari definisi di atas, maka menyatakan bahwa syarat perlu agar fungsi dua variabel mempunyai nilai ekstrim adalah adanya titik kritis, di mana titik kritis yang dibahas dalam hal ini adalah titik stasioner. Selanjutnya, yang ketiga ada titik stasioner uji turunan pertama. Titik itu X0 dan Y0 dikatakan sebagai titik stasioner pada daerah asal fungsi F, bila mana Fx, X0, dan Y0 sama dengan 0. Dan Fy, X0, Y0 sama dengan 0. Di definisi di atas menyatakan bahwa syarat perlu adanya nilai ekstrim fungsi dua variabel adalah fungsi F mempunyai turunan parsial pertama dan adanya titik yang memenuhi turunan pertama. Sedemikian sehingga nilainya 0.
Oke, selanjutnya itu yang keempat ada uji turunan kedua, di mana andaikan X, Y mempunyai turunan parsial kedua kontinu dalam daerah X0, Y0, di mana Fx, X0, Y0 sama dengan 0, dan Fy, X0, Y0 sama dengan 0. Misalkan D sama dengan X0, Y0 sama dengan Fx, X0, Y0, dan Fy, X0, Y0 kurang F, buka kurung Fxy dan X0, Y0 tutup kurung 2 dikali 2. Dan yang pertama, jika D itu lebih dari 0 dan Fx itu X0, Y0 kurang dari 0, F0, Fx0, Y0 adalah sebuah nilai maksimum lokal. Yang kedua, jika D itu lebih dari 0 dan Fx, X0, Y0 lebih dari 0, Fx0, Y0 adalah sebuah nilai minimum lokal. Yang ketiga, jika D kurang dari 0 dan Fx0, Y0 bukan sebuah nilai ekstrim, maka X0, Y0 adalah sebuah titik plana. Dan yang keempat, jika D sama dengan 0, ujian dilakukan tidak mempunyai hasil atau tidak dapat disimpulkan. Selanjutnya ada metode pengali Lagrange, di mana andaikan akan dicari nilai ekstrem relatif fungsi dari X dengan N variabel dan M kendala, kesamaan seperti berikut, misalnya minimumkan Fx itu X sama dengan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn dengan kendala Gj, X sama dengan 0, J sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Ada suatu ketentuan bahwa M kurang dari sama dengan N. Hal ini dikarenakan jika M lebih dari N, maka persamaan tersebut tidak bisa diselesaikan. Fungsi Lagrange L untuk kasus ini didefinisikan dengan memperkenalkan pengali Lagrange, itu lambda J untuk setiap kendala Gj, atau X sebagai berikut ini yang terlihat di PPT, sehingga dengan memperlakukan L sebagai sebuah fungsi N ditambah M variabel X1, X2, dan seterusnya, untuk Xn, lambda 1, lambda 2, dan seterusnya, atau lambda M, maka syarat perlu untuk ekstrim dari L yang juga merupakan solusi masalah asal diberikan oleh seperti yang terlihat di PPT, sehingga persamaan di atas itu melibatkan N ditambah M persamaan dalam N ditambah M variabel tak diketahui, XI, dan penyelesaian dari persamaan di atas, yaitu misalnya X sama dengan X1, X2, dan seterusnya dikali T, dan lambda sama dengan lambda 1, lambda 2, dan seterusnya dikali T. Joko Luknanto 2000. Selanjutnya masuk kepada bab 3, yaitu metode penelitian. Di mana yang pertama menentukan masalah. Pada tahap ini dilakukan pencarian sumber pustaka dan memilih bagian dalam sumber pustaka yang dapat dijadikan sebagai permasalahan.
Selanjutnya masuk kepada merumuskan masalah. Pada tahap ini, agar memperjelas atau lebih memperjelas permasalahan yang telah ditentukan, maka seperti masalah yang sudah ditentukan seperti apa pengertian dari metode Langrang dan bagaimana karakteristik fungsi Langrang dalam menyelesaikan permasalahan optimasi berkendala. Selanjutnya masuk ke studi pustaka. Pada tahap ini dilakukan kajian sumber-sumber pustaka dengan mengumpulkan informasi atau data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sehingga didapat suatu ide mengenai bahan dasar dan upaya pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya masuk jenis dan sumber data penelitian. Pertama itu jenis data, di mana jenis yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Selanjutnya, sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, di mana data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Hasan 2002. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh dari entah itu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir ada lokasi dan waktu penelitian, di mana penelitian ini mengambil beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan metode Langrang, dan waktu penelitian ini dibutuhkan 1-2 minggu. Mengumpulkan data yang dibutuhkan yaitu mulai pada minggu kedua bulan Maret sampai minggu ketiga bulan Maret 2022. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.